Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 tahun kemudian, sayang mau itu, jari Meli menunjuk makanan yang ada di dalam televisi. Ia sedang menonton acara kuliner yang dibawakan oleh seorang presenter bule berdarah campuran Indonesia Belanda. Abbas yang sedang memasak di dapur langsung melangkah menghampiri sang istri. Yang mana sih? Abbas mendongakkan kepalanya ke arah TV. Ia terkejut seketika. Beneran mau yang itu? Lanjut Abbas. Ia heran dengan permintaan istrinya kali ini. Kemarin Meli minta dicarikan sate biawak hanya gara-gara nonton acara traveling dengan tema Pulau Komodo. Sekarang ingin sate belalang. Abbas memegang kepalanya yang merasa pusing mendadak. Kehamilan Meli yang kedua ini sungguh menyiksa batinnya. Mau cari di mana belalang yang ukurannya besar-besar itu. Rasanya ia ingin menghancurkan televisi saja. Bagaimana tidak, sumber permintaan aneh-aneh Meli semua berasal dari sana. Setiap habis menonton acara apa, ia selalu menginginkannya. Sudah 3 hari ini, Abbas hanya bekerja di rumah. Semua karena calon bayi mereka yang ingin banyak hal. Entah ini permintaan nyeleneh Meli yang keberapa, Abbas sampai tidak bisa menghitungnya. Mau itu sekarang, Meli mulai merajuk. Cari di mana, Mel? Itu adanya di hutan sana. Mana ada belalang di perkotaan? Abbas bukannya malas mencari. Barusan ia browsing di internet, hasilnya memang nggak ada. Makanan seperti yang diinginkan Meli benar-benar di luar jangkauan Abbas. Kedua pipi Meli tampak basah. Ia menangis karena ngidamnya tidak keturutan. Suaminya tidak mengabulkan keinginan dirinya. Melihat Meli mulai menangis, Abbas memeluk perut Meli yang membesar. Meli kini sedang hamil. Usia kehamilannya memasuki trimester ketiga awal. Haduh, anak papa, jangan makan belalang ya. Nanti kamu kecapean lompat ke sana kemari. Kasihan, nanti mama capek sayang. Abbas berkali-kali mencium perut istrinya. Kata-kata Abbas mampu merubah tangis sang istri menjadi senyuman. Ini papa udah masak spaghetti spesial sama steak. Kalau sama papa makannya kayak bule ya sayang, ucap Abbas dengan senyum yang mengembang. Meli tidak bergeming dengan apa yang ditawarkan sang suami. Ia tidak tertarik. Sepertinya cita rasanya masih sama seperti dulu. Ia hanya suka masakan Nusantara dengan kearifan lokalnya. Nggak mau, makan sendiri, jawab Meli. Melihat Meli yang mulai merajuk kembali, Abbas pun menyerah. Iya, ini aku telepon Pak Bambang, supir mama. Biar Pak Bambang cari di kampung halamannya. Tapi nggak janji hari ini ya, besok atau lusa, janji Abbas. Senyum langsung tergambar jelas di wajah Meli. Biarpun dicarikan besok atau lusa, tidak masalah. Yang penting dicarikan dulu. Abbas tidak mau ambil pusing. Ia pun minta bantuan kepada karyawan mamanya. Sayang, besok jadwal kontrol kandungan kan? Tanya Abbas. Iya, tadi aku sudah telepon dokter Vindi untuk buat janji. Kira-kira besok kita bisa tahu jenis kelaminnya nggak ya? Penasaran banget, masa berkali-kali USG selalu nggak kelihatan jenis kelaminnya, ujar Abbas. Memangnya sayang mau anak cewek apa cowok? Tanya Meli. Cewek atau cowok sama saja, aku hanya penasaran sayang. Obrolan mereka terhenti karena ada tamu yang datang. Abbas berjalan untuk membuka pintu. Mama, sapa Abbas pada mamanya. Mana Meli? Mama langsung berjalan masuk ke dalam. Ia mencari keberadaan anak mantu kesayangannya. Mah, ucap Meli yang melihat mama mendekat padanya. Udah, jangan bangun. Duduk saja. Mama sebentar kok. Mama sempetin mampir karena kangen sama kalian, kata mama. Mama mau berangkat lagi? Tanya Abbas heran karena setahu Abbas baru beberapa hari ini mamanya balik dari Medan untuk urusan bisnis.
Iya, masih banyak yang harus mama urus. Ini mama mepet banget waktunya, makanya mama buru-buru, kata mama. Jangan capek-capek, mah, pesan Meli. Iya sayang. Oh iya, ini oleh-oleh dari Medan kemarin. Maaf, baru bisa mama kasih sekarang. Mama menyodorkan sebuah paper bag berwarna coklat muda. Apa ini mah? Tanya Meli sedikit penasaran. Buka saja sayang, kata mama dengan sebuah senyuman. Wah, bagus banget mah. Makasih mah, Meli suka. Melihat mama dan istrinya yang nampak akur kembali, Abbas menjadi lega. Rasanya lengkap sudah kebahagiaan hidupnya saat ini. Ya sudah, mama balik dulu ya. Ini mama mau langsung ke bandara, takut macet. Mama bangkit dari tempat duduknya. Ia mencium dan memeluk Meli. Hati-hati mah, Meli melambaikan tangan perpisahan pada mama mertuanya. Iya sayang, Abbas, mama balik dulu ya. Jaga Meli baik-baik, jangan sampai kecapean, pesan mama. Abbas mengantar mama sampai depan mobilnya. Ia juga melambaikan tangan kepada sang mama. Setelah mengantar mamanya, Abbas ingin langsung kembali ke dalam apartemennya. Namun langkah kakinya terhenti saat ia melihat Evi di seberang jalan. Dari jauh ia dapat melihat mantan kekasihnya itu menyeberang jalan menuju ke arahnya. Evi nampak menggandeng bocah laki-laki. Abbas menebak pasti itu adalah anak laki-laki yang pernah ia jumpai ketika mereka berada di bandara beberapa tahun silam. Abbas ingin langsung kembali ke apartemennya, namun Evi terlanjur melihat dirinya. Abbas, teriak Evi. Kali ini entah mengapa Evi seperti lebih berani menghadapi Abbas. Bahkan secara terang-terangan ia memanggil mantan pacarnya itu. Padahal selama ini ia berusaha menghindari Abbas. Evi seperti mempunyai rencana lain. Apa kabar? Sapa Abbas sekedar basa-basi. Baik, aku gak menyangka kita bakalan bertemu kembali, kata Evi. Pura-pura pertemuan ini adalah kebetulan. Padahal ia telah merencanakan sebelumnya. Selama ini, Evi telah mengumpulkan banyak informasi tentang Abbas. Evi tahu Abbas telah menikah, tapi ia tidak peduli. Ia berencana akan membuat Abbas berada di sisinya kembali. Sedang apa? Kau ada di sini? Tanya Abbas kembali. Aku baru saja pindah kemari. Terus kenapa kamu juga di sini? Evi kembali berpura-pura di hadapan Abbas. Aku memang sudah lama tinggal di sini, Vi, jawab Abbas. Oh, berarti kita tetanggaan sekarang. Evi menampakkan wajah sumringahnya. Iya, ya sudah, aku masuk dulu. Evi menatap punggung laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya. Ia melepas pegangan tangan sang putra. Kini tangannya mulai mengepal, raut mukanya memerah. Evi seperti menahan marah. Tunggu saja, kamu akan bertekuk lutut padaku, sama seperti dulu, ucap Evi dengan lirih agar tidak didengar oleh putranya yang masih berada di dekatnya. Kok lama banget sih? Protes Meli saat membuka pintu untuk suaminya. Tidak ingin istrinya berpikir macam-macam, Abbas mencoba mencari alasan. Tadi ketemu temen di depan, jawab Abbas. Temen, kok nggak diajak masuk? Dalam hati Abbas, nanti kalau diajak masuk jadi bahaya. Bisa-bisa perang dunia ketiga akan pecah. Orangnya tadi cuma lewat, jadi hanya ngobrol sebentar, terus langsung pulang. Abbas mencoba mencari alasan yang masuk akal. Meli pun sudah tidak melanjutkan pertanyaannya. Meli hanya mengerucutkan ujung bibirnya. Membuat Abbas semakin gemas saja pada istrinya. Kebersamaan Abbas dengan Meli saat ini membuat Abbas lupa bahwa barusan telah bertemu dengan mantan. Baginya, Evi hanya masa lalu. Seorang mantan yang sudah ia kubur dalam hatinya. Perasaannya sudah berubah. Tidak ada Evi sedikit pun di dalam hati Abbas. Hanya Meli seorang yang memiliki hatinya. Meli seperti sudah terpatri kuat di jiwa dan raganya. Abbas mulai mencumbui istrinya yang tengah mengandung buah cinta mereka. Meli yang mendapat serangan mendadak mendorong tubuh suaminya.
Udah deh, jangan mulai lagi, tolak Meli. Hehe, Abbas hanya bisa nyengir, entah sudah berapa kali mengerjai sang istri. Sis, gak jelas banget sih, malah senyum-senyum gitu, ejek Meli pada sang suami. Habisnya, gak tahu kenapa kamu kalau lagi hamil begini jadi tambah seksi, ucap Abbas. Seksi dari mana? Berat badan aku yang semula 50 kilo, sekarang jadi 65 kilo. Udah naik 15 kilo, malah dibilang seksi. Seperti badut, iya. Hahaha, Abbas langsung menertawakan istrinya. Bagiku, kamu makhluk Tuhan paling seksi, Mel. Abbas mengecup kening istrinya. Ia melanjutkan aksinya, mulai mengecup kedua mata Meli, hidungnya, dan terakhir bibir mungil milik pujaan hatinya. Mereka berdua tenggelam dalam lautan asmara. Hari ini adalah waktu kunjungan rutin Meli ke dokter kandungan. Sehari sebelumnya, ia sudah membuat janji dengan seorang dokter melalui telepon. Sayang, sudah siap apa belum? Kok lama banget? Teriak Abbas dari ruang tamu. Sudah hampir 1 jam lebih istrinya tak kunjung keluar dari dalam kamar. Meli masih terlihat asik merias diri. Entah mengapa kehamilannya saat ini membuat dia terobsesi dengan penampilannya. Mungkin jenis kelamin dari jabang bayinya seorang perempuan. Makanya ia ingin selalu terlihat cantik. Meli berkali-kali mengganti pakaian yang ia kenakan. Ia selalu merasa tidak cocok dan kembali mencoba pakaian yang lainnya. Rasanya tiap pakaian yang sudah melekat pada tubuhnya tidak sesuai dengan seleranya. Abbas yang sedari tadi memanggil istrinya namun tidak mendapat sahutan, ia langsung melangkah masuk ke dalam kamarnya. Abbas mencari sang istri yang tak kunjung selesai berdandan. Abbas melihat Meli sedang berkaca. Terlihat Meli kala itu membolak-balikan tubuhnya di depan cermin. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Ucap Abbas, ia sedang ingin menggoda pujaan hatinya. Menanggapi candaan sang suami, Meli memukul lengan Abbas. Ia menjadi malu. Meli tahu suaminya sudah menunggu sejak tadi. Kamu udah cantik banget sayang. Cantiknya sudah melekat, tidak bisa hilang walau pakai pemutih. Abbas kembali menggoda sang istri. Emangnya aku ini cucian kotor yang harus pakai pemutih? Meli mengejek gombalan suaminya. Ya enggak lah. Masa mantan putri kecantikan aku samakan dengan cucian yang kumal? Jawab Abbas dengan sedikit tertawa. Bentar ya, aku bingung mau pakai baju apa? Ucap Meli. Ia tidak mau menanggapi candaan suaminya. Itu 3 lemari isinya kan baju kamu semua sayang. Masa bingung pakai apa? Sindir Abbas. Hehe, iya sih. Tapi tetap saja masih bingung pakai yang mana. Mereka berdua kini berjalan bersama-sama meninggalkan apartemen Abbas. Saat akan turun ke lantai bawah, tidak sengaja mereka berpapasan dengan Evi. Mereka sama-sama akan masuk ke dalam lift. Wajah Abbas nampak tegang. Jangan sampai Meli mengetahui tentang Evi. Istrinya saat ini sangat sensitif jika berhubungan dengan wanita lain. Gumam Abbas lirih.